Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Ghislaine yang memutuskan untuk membasmi para bangsa barbarian yang mengincar Perdium secepat mungkin, lalu kembali ke benteng tak tertembus untuk menghadapi Desmond. Bahkan, ia akan memastikan orang yang tewas dalam perang itu adalah Desmond sendiri. Beralih ke wilayah benteng Stonehaven, suasana terasa tenang namun berat dan mencekik sebuah ketenangan sebelum badai. Udara seolah menahan napas saat semua ksatria dan prajurit yang bersemangat sibuk mempersiapkan perang yang akan datang. Suara dentingan logam dan derap sepatu bot berat di atas batu bergema di halaman. Beberapa prajurit membawa batu-batu besar untuk memperkuat dinding yang sudah kokoh. Otot-otot mereka menegang di bawah beban, sementara yang lain membawa anak panah, menumpuknya dalam barisan rapi dan mematikan di dekat benteng. Gillion, yang bertanggung jawab karena ketidakhadiran Ghislaine, mengamati aktivitas yang hiruk-pikuk itu dengan mata yang tajam dan jeli. Dia meneriakkan perintah, memerintahkan semua orang untuk bergerak cepat, suaranya menembus suasana persiapan. Dia berteriak memanggil semua orang yang telah menyelesaikan persiapan mereka untuk berkumpul di alun-alun pusat. Pada saat itu Galbarik bersenjata lengkap dan tampak seperti gunung baja berjalan mendekati Gillion. Melihat Galbarik bersenjata lengkap dan siap berperang, Gillion sangat terkejut. Dia tidak menyangka dwarf itu begitu siap siaga. Galbarik memandang sekeliling ke arah para pria itu. Matanya menyipit saat dia bertanya kepada Gillion, "Apakah kalian memasangkan semua baju zirah itu pada para prajurit?" Keduanya menatap para prajurit yang sibuk memperhatikan pantulan sinar matahari dari lempengan-lempengan yang baru ditempa. Gillion menjawab dengan positif. "Kualitasnya benar-benar luar biasa," kata Gillion. Suaranya dipenuhi kekaguman tulus terhadap keahlian para suku dwarf. Galbarik mendengus, sedikit kebanggaan muncul dalam suaranya yang kasar. Dia mengatakan baju zirah itu dibuat sedemikian rupa sehingga panah tidak akan pernah menembusnya, dan yang terpenting, ringan. Dia ingin memastikan bahwa para prajurit tidak akan terbebani oleh perlindungan mereka sendiri sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga untuk bergerak. Galbarik melanjutkan sambil menunjuk ke seorang prajurit yang sedang menguji jangkauan geraknya. Ia melanjutkan penjelasannya bahwa baju zirah ksatria itu juga telah ditingkatkan dengan lingkaran sihir yang diukir dengan bantuan para mage. Ini adalah prestasi gabungan antara teknik dan sihir. Ia menjelaskan bahwa jika mereka memasukkan mana ke dalam ukiran tersebut, mereka akan mampu untuk sementara menetralkan kekuatan sihir, memberikan lapisan pertahanan terhadap mage musuh. Dengan tatapan penuh kekhawatiran, Gillion mengalihkan perhatiannya sepenuhnya kepada Galbarik. Ia mengatakan bahwa ia dan rekan-rekan suku dwarfnya adalah talenta yang berharga, terlalu berharga untuk hilang dalam pengepungan biasa. Ia bertanya, apakah dia benar-benar baik-baik saja tinggal di sini? Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu kenyataan 30.000 orang yang berbaris menuju mereka. Mendengar Gillion, Galbarik berpikir sejenak, pandangannya melayang ke cakrawala tempat musuh akan segera muncul. Kemudian ia berkata, "Yah, setidaknya aku tidak akan mati." Ia tahu nilainya di dunia ini. Ada banyak bangsawan yang menginginkan ras mereka di kerajaan karena rahasia pandai besi mereka. Galbarik menghela napas, pikirannya menjadi pahit. Jika ia tetap harus hidup sebagai budak, lebih baik ia mempertaruhkan nyawanya demi kebebasan yang dijanjikan Lord Ghislaine setelah 10 tahun. Itu adalah sebuah perjudian, tetapi perjudian yang rela dia ambil. Dengan nada riang, Galbarik bertanya, apa gunanya jika tuannya sudah tiada saat itu? Meskipun Galbarik tampaknya mengucapkan kata-kata itu dengan ringan, Gillion tahu persis apa maksudnya, bahwa harapan mereka sepenuhnya terikat pada keselamatan pemimpin mereka. Karena itu, senyum kecil tersungging di bibir Gillion, menghargai kejujuran suram Galbarik. Melihat para prajurit berkumpul di alun-alun, membentuk barisan lurus dan disiplin, Gillion bertanya, apakah semua orang sudah di sini? Keheningan terpecah ketika semua prajurit menjawab serempak, suara mereka menjadi raungan tunggal. Ya. Gillion kemudian mulai menghitung, suaranya bergema di dinding batu. 1 priestess. Seperti yang Gillion sebutkan, wajah priestess Boydgi tampak pucat. Dia berdiri di sana menggenggam simbol sucinya, berharap dia berada di tempat lain selain di garis depan pembantaian. Dia sama sekali tidak ingin berada di sini. Jantungnya berdebar kencang di dadanya dengan irama ketakutan yang panik. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perintah. Tugasnya mengikatnya ke benteng.
Gillion melanjutkan penghitungan, suaranya dingin dan analitis. Mage 10, ksatria 100, dan tentara ribuan. Itu adalah kekuatan kecil, setetes air di ember dibandingkan dengan apa yang akan datang. Gillion kemudian melihat ke kejauhan, matanya tertuju pada lapangan terbuka yang luas di depan benteng. Dia mengumumkan dengan nada tegas dan suram kepada musuh, 30.000. Di luar benteng Stonehaven berdiri 30.000 pasukan kuat Count Harold Desmond, lautan baja dan panji-panji yang membentang sejauh mata memandang. Mendengar jumlah musuh, Beudgi hampir terkena serangan jantung karena ketakutan. Skala perlawanan yang begitu besar berada di luar pemahamannya. Semua ksatria juga gugup, tangan mereka sedikit gemetar saat mereka menyesuaikan pegangan pada senjata mereka. Alfoi, seperti biasa, panik total. Wajahnya pucat dan dia tampak seperti sedang mencari jalan keluar terdekat. Dia mencoba berlari, suaranya bergetar saat dia berkata, "Kurasa lebih baik lari." Dia mencoba membenarkan rasa takutnya kepada siapapun yang mau mendengarkan. Dia pasti tidak ingin mereka mati, bukan? Dia bertanya, berharap menemukan alasan untuk melarikan diri. Vanessa berhenti, tangannya di bahu Alfoi sambil berkata, "Sudah terlambat. Jalan kembali itu tertutup. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui musuh." Melihat kondisi para prajurit dan ketakutan yang nyata terpancar dari barisan mereka, Gillion bertanya kepada mereka, "Apakah kalian takut?" Dia tidak menunggu jawaban. Sambil mondar-mandir di dinding benteng, jubahnya berkibar tertiup angin, dia berkata bahwa tujuan mereka bukanlah untuk mengalahkan musuh. Itu adalah tugas yang mustahil bagi 1.000 orang. Sebaliknya, dia menjelaskan bahwa tugas mereka adalah mengulur waktu sampai Lord tiba. Dia memperingatkan mereka tentang konsekuensi kegagalan. Jika tempat ini ditembus, musuh akan merebut wilayah itu dalam sekejap, meninggalkan kehancuran di belakang mereka. Kepada para prajurit, Gillion berkata, "Keluarga kalian, tempat kerja kalian, tempat yang kalian bangun, semuanya akan hilang." Gillion melanjutkan, suaranya melembut saat dia berbagi motivasinya sendiri. Dia memberitahu mereka bahwa dia menerima kehidupan baru dari Lord dan mampu bermimpi lagi. Dia bukan hanya seorang prajurit. Dia adalah seorang pria dengan masa depan. Saat Gillion mengenakan helmnya, logamnya berbunyi klik saat terpasang. Udara di sekitarnya langsung berubah. Ketidakpastian itu lenyap, digantikan oleh niat membunuh yang dingin dan tajam. Dengan nada yang dalam dan penuh gairah, Gillion berkata, "Kali ini milik kita. Berbaliklah untuk melindungi mimpi Lord." Semua prajurit, ksatria, dan mage tersentuh oleh kata-kata Gillion karena mereka tahu persis apa yang dia maksud. Rasa takut tidak hilang, tetapi digantikan oleh tekad yang kuat untuk mempertahankan garis pertahanan. Di seberang lapangan, Count Harold Desmond sedang berpikir keras sambil terus memandang ke arah benteng Stonehaven. Dia mempelajari dinding-dindingnya, mencari kelemahan. Guru Victor, yang kini telah bergabung dengan pasukan Desmond untuk membalas dendam atas muridnya yang gugur, mendekati sang Count. Memanggil Count Desmond sebagai tuannya, dia memberitahunya bahwa semua ketapel telah dimuat dan siap ditembakkan. Desmond kemudian memanggil mage Circle Master ke-6, Willow. Saat Willow maju, jubahnya berputar-putar di sekelilingnya. Desmond mengajukan pertanyaan spesifik kepadanya. Dia bertanya, "Apakah kau menemukan jebakan runestone yang mereka gunakan selama pengepungan Digal?" Dia tidak ingin jatuh ke dalam jebakan yang sama yang telah menghancurkan pasukan sebelumnya. Willow menggelengkan kepalanya, matanya bersinar dengan sisa sihir yang samar. Dia berkata, sebagai akibat dari konfirmasi, tidak ada energi runestone yang terdeteksi di area ini. Dia menjelaskan bahwa karena perang dimulai dengan serangan mendadak, para pasukan Fenris jelas tidak punya waktu untuk mempersiapkan jebakan yang begitu rumit. "Jelas," kata Willow dengan percaya diri. Kemudian, sambil mengarahkan pedangnya ke depan dengan gerakan tajam, Count Harold Desmond memerintahkan ketapel untuk ditembakkan. Perintah itu bergema di sepanjang barisan, dan semua 12 ketapel meluncurkan batu-batu besar ke dinding benteng Stonehaven. Proyektil-proyektil itu melesat di udara. Bayangan besar menghalangi matahari untuk sesaat. Gillion segera memerintahkan semua unit untuk bersiap menghadapi benturan, berteriak agar semua orang bersiap. Semua batu menghantam dinding dengan dentuman yang mengguncang tulang, mengirimkan debu dan puing-puing beterbangan. Namun, mereka tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Bala bantuan suku Dwarf bertahan dengan kokoh melawan serangan itu.
Melihat bahwa dinding tidak akan runtuh semudah itu, Desmond kemudian memerintahkan pasukannya untuk maju. Tanah mulai bergetar saat ribuan sepatu bot memulai perjalanan mereka. Galbarik memanggil Gillion mengingatkannya bahwa mereka akan datang. Gillion tidak ragu-ragu. Dia memerintahkan para prajurit untuk membersihkan bagian yang rusak dan menyuruh para penembak menuju posisi mereka. Para penembak Fenris meluncurkan anak panah besar dari busur silang raksasa yang dibuat oleh para suku dwarf. Mekanisme tersebut mengerang di bawah ketegangan yang luar biasa. Saat anak panah dengan cepat meluncur ke arah pasukan Desmond, bersiul seperti setan yang menjerit, para prajurit musuh dengan mudah menghentikan anak panah tersebut dengan perisai mereka. Formasi mereka tetap rapat. Victor mengamati pertukaran tersebut dan mengatakan bahwa tembok-tembok itu kokoh. Dia mencatat bahwa bahkan dengan semua 12 ketapel dimobilisasi, mereka tampaknya tidak mengalami banyak kerusakan. Dia menambahkan bahwa respons pasukan Fenris lebih cepat dari yang diharapkan, menunjukkan tingkat disiplin yang tinggi. Count Desmond menyipitkan matanya, pikirannya bekerja cepat. Dia mengatakan bahwa dia mendengar faksi royalis baru-baru ini menerima budak suku dwarf. Dia bertanya-tanya dengan lantang apakah mereka menggunakan keterampilan tersebut untuk membuat tembok lebih kuat. Itu adalah satu-satunya penjelasan logis untuk ketahanan seperti itu. Desmond kemudian memerintahkan formasi pemanah 1 dan 4 untuk mulai menembak dan menyapu tembok benteng. Dia ingin membersihkan benteng dari pasukan Fenris. Anak panah segera mencapai tembok benteng batu dan menghujani dalam derasnya hujan mematikan. Para pasukan Fenris bersiap menghadapi sengatan baja, tetapi anak panah itu bahkan tidak membuat penyok pada baju besi prajurit. Mereka memantul dari plat berkualitas tinggi, seperti hujan yang jatuh dari langit. Melihat ini Desmond sangat terkejut. Dia belum pernah melihat baju zirah infanteri yang begitu efektif melawan tembakan jarak jauh. Dengan penuh semangat seorang ksatria berteriak, "Baju zirah ini, semua panah terpantul." Dia menatap pelat dadanya sendiri dengan tak percaya. Memanggil Galbarik, dia bertanya, "Apa yang telah kau buat?" Mendengar pujian ksatria itu, Galbarik mulai menyombongkan diri atas keberhasilannya, dadanya membusung dengan bangga. Saat semua prajurit dan ksatria melihat bahwa panah tidak berpengaruh apapun pada baju zirah mereka, moral mereka meroket. Mereka saling menyuruh untuk membalas tembakan musuh, yakin bahwa pertahanan mereka tidak akan ditembus. Melihat keunggulan taktisnya menguap, Desmond menggertakkan giginya karena marah. Dengan nada penuh amarah, dia memerintahkan magenya Willow untuk menghujani para tentara Fenris dengan api. Dia ingin mereka terbakar habis di lubang mereka. Mengatakan bahwa dia akan melakukannya, Willow mulai menyalurkan kekuatannya. Dengan dukungan mage lainnya, dia mulai merapal mantra circle ke-6 yang sangat besar. Meskipun sangat terkejut dan gugup, Galbarik meminta Gillion untuk melihat ke langit di atas benteng Stonehaven. "Lihat itu," katanya. Gumamannya bergetar. Awan ungu yang menakutkan terbentuk di atas langit benteng, berputar-putar dengan energi gelap yang tidak wajar. Saat Gillion melihatnya, dia juga sangat terkejut karena menyadari bahwa itu adalah sihir tingkat tinggi. Itu adalah pemandangan yang biasanya menandakan akhir dari pertempuran. Dengan senyum jahat, Willow hanya berkata agar mereka berhati-hati dengan kepala mereka. Dia berjanji bahwa hujan yang akan membakar akan turun dan segala sesuatu akan menimpa mereka. Kemudian, semburan bola api besar mulai berjatuhan dari awan ungu, melesat ke arah dinding benteng seperti bintang jatuh. Semua prajurit ketakutan dan membeku di tempat, menyaksikan malapetaka yang akan datang. Galbarik mengumpat keras. Menyadari bahayanya, dia berteriak bahwa meskipun baju besi dapat menetralkan sihir, mereka tidak dapat menghentikan sihir area luas seperti itu. Panas dan volume yang sangat besar akan memanggang orang-orang di dalam baju besi mereka. Dia kemudian menyuruh semua orang untuk berlindung di bawah atap, mencari tempat perlindungan apapun yang dapat mereka temukan. Namun, dengan nada dingin dan memerintah, Gillion memerintahkan semua orang untuk tetap tenang di tempat mereka. Mendengar ucapan Gillion, semua prajurit dan ksatria sangat terkejut. Mereka mengira dia telah kehilangan akal sehatnya. Namun dengan nada menenangkan, Gillion melanjutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia menatap ke arah menara mage dan menambahkan, mereka juga memiliki sihir. Pada saat itu, semua angin di area tersebut mulai berkumpul di satu titik di dinding benteng, berputar menjadi pusaran yang dahsyat. Vanessa berada dalam kondisi puncak yang luar biasa.
Matanya bersinar dengan kekuatan mentah saat dia mengucapkan mantra circle ke-6, Wind Curtain. Saat hujan api turun dari awan ungu, mengancam untuk membakar segalanya, perisai udara terkompresi yang besar dikerahkan di dinding benteng berkat sihir Vanessa. Meskipun Vanessa berjuang keras untuk mempertahankan mantra tersebut, wajahnya pucat dan keringat mengalir di dahinya. Mantra itu berhasil memblokir semua bola api. Bola-bola api itu meledak di penghalang angin, menghilang tanpa membahayakan dan berubah menjadi asap. Setelah bola api terakhir dibelokkan, langit di atas benteng menjadi cerah, memperlihatkan matahari yang indah. Gillion, Galbarik, dan semua prajurit sangat terkejut melihat pemandangan bertahan hidup yang luar biasa ini. Mereka yakin akan kematian, namun kini berdiri tanpa terluka. Mata Willow membelalak kaget. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Apa yang terjadi? Dia menatap langit yang cerah, bertanya-tanya bagaimana mantranya bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Willow mulai bertanya-tanya, apakah itu mage yang menyapu bersih pasukan Digal? Dia menyadari bahwa mereka menghadapi mage dengan bakat luar biasa. Setelah merapal mantra yang jauh melampaui batas biasanya, Vanessa sangat kelelahan. Dia terengah-engah, tubuhnya gemetar karena kehabisan mana. Alfoy dan para mage lainnya berlutut, tampak kelelahan, karena Vanessa telah meminjam mana dari mereka semua untuk menggerakkan tirai angin. Alfoy mulai mengeluh seperti biasa, merengek tentang sakit kepalanya dan mana yang habis. Namun Vanessa meskipun benar-benar kelelahan, mengatakan agar mereka tidak kehilangan fokus. Dia tahu bahaya belum berakhir, mereka perlu bersiap untuk serangan berikutnya. Dengan napas terengah-engah, matanya tetap tertuju pada pasukan musuh. Count Desmond, yang terdiam melihat pemandangan itu, akhirnya tersadar. Dia telah menyaksikan sihir terbaiknya gagal meninggalkan goresan apapun di benteng tersebut. Victor mendekatinya lagi meminta agar dia memberikan instruksi selanjutnya, namun Desmond tetap diam untuk waktu yang lama. Saat menganalisis apa yang terjadi, Desmond menyadari bahwa serangan pengepungan terhadap tembok benteng yang diperkuat oleh suku Dwarf tidak berhasil. Panah tidak berguna melawan baju besi superior itu. Dan ada pula sihir mengerikan yang mampu melawan mantra circle ke-6. Wajah Desmond menjadi gelap saat ia menyadari bahwa meskipun ia telah membagi pasukan Fenris dan meski tanpa kehadiran Ghislaine Perdium, pasukan ini sama sekali tidak terasa inferior. Mereka adalah tembok yang tangguh. Ia merenungkan bagaimana perang ini berlangsung tanpa mempertimbangkan perintah Adipati atau hubungan dengan faksi royalis. Desmond menyadari bahwa dirinya tidak tenang akhir-akhir ini. Ia telah bertindak impulsif, didorong oleh kebutuhan untuk menang. Ini bukan seperti diriku, gumamnya. Kemudian Count Harold Desmond tersenyum, ekspresinya dingin dan meresahkan. Ia mengatakan bahwa ini adalah takdir ilahi. Ia merasa bahwa jika ia tidak bergerak sekarang, ia tidak akan pernah bisa menghancurkan Ghislaine di masa depan. Ancaman itu hanya akan semakin besar. Ia tersenyum lebar, suaranya dipenuhi kebencian. Kemudian dia memberitahu Victor bahwa tidak perlu lagi menguji keadaan dengan serangan kecil. Mereka sudah cukup melihat. Victor bertanya kepada Desmond apa maksudnya. Bertanya-tanya apa yang akan dilakukan sang bangsawan selanjutnya. Dengan nada dingin yang menjanjikan kehancuran total, Desmond memerintahkan seluruh pasukan untuk bergerak. Dia ingin semua 30.000 orang menyerang sekaligus. Mereka harus menghapus benteng itu dari peta sekarang, kata Desmond. Matanya menyala dengan api gelap dan obsesif saat dia bersiap untuk serangan berdarah terakhir.